Dikatakan dalam redaksi Jatim, warga di Ponorogo menolak rencana pendirian pembangunan gereja Betani. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali tentang pelarangan ibadah yang terjadi di Indonesia Raya kita ini guys. Kali ini pelarangan ibadah atau pelarangan pendirian gereja terjadi di Ponorogo, Jawa Timur guys. Dikatakan dalam redaksi Jatim, warga di Ponorogo menolak rencana pendirian pembangunan gereja Betani. Sekelompok warga membuat sebuah spanduk lalu ditempel dengan menuliskan menolak keras. Menolak keras apa? Apakah menolak keras narkoba, kejahatan, dan lain-lain? Enggak guys. Ternyata mereka menolak keras berdirinya sebuah gereja. Kan ini aneh kan? Orang mau buat gereja untuk ibadah bukan kejahatan, ditolak. Nah, usut punya usut, ternyata ada beberapa RT yang menolak rencana pembangunan tempat ibadah ini. Dan yang menolak adalah RT 1, RT 2, RW 2, dan juga RT 1, RT 2, RW 3. Nah, RT RW bingung nggak? Ya enggak lah. Ya intinya ada 4 RT yang menolak berdirinya gereja ini. Alasan penolak pendirian gereja ini apa? Yang pertama nih guys. Yang pertama adalah karena katanya gereja ini tidak memiliki izin dari orang-orang yang di sekitar situ atau masyarakat sekitar yang mereka adalah mayoritas orang Islam. Nah, sekarang logikanya gini, kalau memang di situ mayoritas Islam, ya jelas sampai kapanpun akan sulit gereja ini untuk berdiri. Karena ketika berdiri, mereka harus meminta tanda tangan dari masyarakat itu. Dan yang dimintain tanda tangan orang-orang Islam. Ya bagaimana mau diizinkan? Sedangkan mereka sendiri kan tidak suka kalau berdirinya gereja. Masalah ini sebenarnya terbentur dengan SKB 2 Menteri. Kenapa? Karena di mana SKB ini memberikan aturan gereja yang berdiri harus meminta izin kepada masyarakat di sekitar yang ada. Ya bagaimana mungkin gereja ini akan berdiri sedangkan mereka aja nggak suka dengan kaum minoritas yaitu Kristen sendiri. Ini yang menjadi lucu ya guys. Bagaimana banyak orang demo, orang-orang Indonesia ini demo katanya menolak penindasan yang terjadi terhadap Palestina. Bagaimana Palestina minoritas ditindas oleh Israel. Tapi ada penindasan atau ada pelarangan ibadah terhadap minoritas di Indonesia yang melakukan justru orang-orang yang tukang demo mendukung Palestina. Lucu. Cobalah demo mendukung pendirian gereja sebab mengalami persekusi dari orang-orang mayoritas. Harusnya begitu. Yang kedua, alasannya adalah tidak ada jemaat dari gereja itu yang berasal dari wilayah itu. Kebanyakan dari wilayah lain. Oke, saya akan jelaskan. Kristen adalah minoritas, guys. Kalau minoritas tentunya pasti orang-orang atau jemaat dari gereja itu tidak mungkin dari daerah setempat. Sebab di daerah setempat tentunya yang Kristen hanya 1 atau 2 orang, yang lainnya Islam semua. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang ada di daerah-daerah lain? Mereka juga minoritas. Misalnya di desa A ada 1 warga Kristen, di desa B ada 2 warga Kristen, di desa C ada 3 warga Kristen. Nah, kemudian di sini kalau kita total ada 5 warga Kristen di tempat atau di desa yang berbeda. Kemudian mereka ingin beribadah di gereja. Menurut teman-teman, mereka akan ibadah di gereja mana? Di desa mereka nggak ada gereja. Ya pasti akan mencari desa yang mana di desa itu ada gereja, benar ya? Nah, persoalannya bagaimana jika ada satu gereja ingin mendirikan di desa A, tapi ditolak sama warga A dengan alasan bahwa warganya atau jemaat dari gereja itu berasal dari B atau C. Kemudian ketika mau mendirikan di desa B, ditolak lagi. Di C, ditolak lagi. Dan alhasil tentunya nggak akan ada gereja yang berdiri dan mereka tidak bisa beribadah di satu gereja itu. Inilah persoalan kaum minoritas. Jika terus-menerus kaum minoritas dilarang mendirikan tempat ibadah, lalu kemana mereka akan berlabuh?
Nah, inilah tugas dari Pak Menteri Yakut, yang mana sesuai janji tidak ada diskriminasi bagi orang-orang beragama, karena Kementerian Agama atau Menteri Agama adalah menteri semua agama. Kami serahkan sepenuhnya kasus ini kepada Pak Menteri dan juga beberapa kasus-kasus yang lainnya mengenai pelarangan tempat ibadah, baik itu Betani, GSJA, mungkin ada gereja-gereja yang lainnya, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan masih banyak gereja yang lainnya. Dalam Alkitab memang dikatakan bagaimana orang Kristen pasti akan mengalami penindasan, persekusi, dan lain-lain. Dan juga memang itu yang harus ditanggung resikonya ketika seseorang ingin beribadah kepada Tuhan, terutama dalam Kristen. Sebab memang sudah sejak abad mula-mula orang Kristen memang sudah mengalami yang namanya penindasan ini. Tapi selagi masih ada kesempatan untuk saya mengemukakan pendapat atau menyuarakan ini, ya saya akan tetap menyuarakan dan berharap bagaimana di Indonesia ini semua orang bisa beribadah dengan tenang tanpa mengalami sebuah gangguan. Terima kasih, sampai ketemu dalam video berikutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.